Pekalongan News. Dari Polres Batang mengundang rekan-rekan media terkait dengan press release ungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang pada waktu kejadiannya itu tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul diperkirakan 00.30 hingga 02.00 ya. Jadi sesuai dengan laporan polisi nomor 05 bulan Februari Register Polsek Limpung Polres Batang. Tempat kejadiannya di Desa Rawosari, Kecamatan Limpung ya. Ini dimulai dengan masyarakat mau aktivitas pagi ke kebun. Jadi TKP mayat ditemukan di kebun singkong. Nah, pada saat masyarakat mau beraktivitas ditemukan mayat, masyarakat melaporkan kepada perangkat desa dan perangkat desa melaporkan kepada Polsek Limpung. Dan sesaat setelah itu Polsek Limpung turun bersama anggota Koramil. Ya. Jadi korban bernama Makfiro, ya, kelahiran 21 Maret 99, warga Kabupaten Batang, ya. Dan pelapornya merupakan suami dari korban, Aditya Fyudin, warga Batang juga. Dan karena ada penemuan mayat ini, Polres Batang melakukan koordinasi lebih lanjut dan mendapatkan bantuan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Jadi kemarin semenjak dari penemuan mayat pukul 07.00, pukul 09.00 Subdit Jatanras dan Satreskrim Polres Batang sudah melakukan penyelidikan di lapangan. Hingga sekitar pukul 02.00 tadi dini hari tanggal 24 penemuan mayat ini terungkap yang merupakan dari korban pembunuhan yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan, ya, yang dilakukan oleh pelaku Muta Alimin alias Limin bin Aris Sugianto, kelahiran Batang tahun 2000, berdomisili di Banyu Putih. Ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa terhadap pelaku dan korban bekerja dalam satu perusahaan, yaitu PT ABS, ya, yang beralamat di Banyu Putih. Ya. Motif dari kejahatan ini dilatari memang ada hubungan dekat antara korban dengan pelaku, ya, ada hubungan dekat. Tapi yang menjadi motif utama dari tindak pidana ini adanya kebutuhan mendesak dari pelaku untuk melunasi hutangnya di koperasi. Jadi pelaku berniat merampas harta dari korban, yaitu motor Scoopy yang menjadi barang bukti ini sebagai alat untuk melunasi hutangnya. Jadi terhadap kejahatan ini kita kenakan pasal 340 KUHP dan 365 ayat 3. Jadi itu pembunuhan berencana, ya. Kejahatan ini ancamannya hukuman mati, ya. Kejahatan ini memang direncanakan, ya. Jadi berdasarkan pengakuan sudah di BAP hari Selasa direncanakan, Rabu memang janjian, ya, janjian ketemu. Korban juga sempat menghubungi suami korban yang menyatakan akan lembur dan pulang terlambat. Jam 12.00 atau tepat tengah malam, korban dan pelaku bertemu di suatu tempat kos-kosan. Sesaat setelah itu pergi ke lanjutkan di sekitar TKP, dan di sekitar TKP merupakan tempat kejadian perkara di mana korban dibunuh dengan cara dicekik, ya. Jadi dicekik dari depan, terjatuh, dan untuk menyembunyikan korban ditariklah ke arah kebun singkong, ya.
Makanya dari posisi penemuan mayat, penyidik baik dari Polda maupun Polres beranggapan ini dilakukan oleh orang yang dikenalnya dekat. Karena dari kondisi mayat tidak ada perlawanan berarti, tidak kenal. Dan kalau kita amati dari posisi mayat yang beredar itu, bahwa tangannya dalam posisi bersedekap di depan dada, ya, dan kaki lurus. Jadi sangat berbeda dengan karakteristik biasanya korban-korban pembegalan, di mana pelaku begitu sudah lakukan aksinya, tidak peduli korbannya terjatuh apa, langsung melarikan motor, ya. Jadi alhamdulillah atas kerja keras dari anggota di lapangan, ada serangkaian taktik teknik dan saksi-saksi yang diperiksa baik dari pihak teman-teman korban ataupun sekitarnya yang mempunyai kaitan. Kita bisa menyimpulkan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang dekat yang mengarah kepada tersangka, di mana ditemukan jaket, ya. Jaket ini ditemukan di tempat kos-kosan pelaku. Ini identik dengan yang dikenakan korban di salah satu medsosnya Facebook, ya. Jadi korban sempat upload memakai jaket ini, dan kita menemukan ada jaket satu lagi yang dipakai pelaku, di mana dalam jaket itu ditemukan rambut-rambut yang panjang, artinya bukan rambut pelaku. Kalau laki-laki kan pendek. Nah, ini kita temukan helai-helaian panjang, dan ini semua dalam pemeriksaan laboratorium dan sudah dikirim, ya. Untuk posisi handphone, pengakuannya memang dibuang ke sungai, dan motornya kita amankan dari teman pelaku di daerah Bawang. Jadi setelah melakukan kejahatan, beliau membawa lari motor korban, sempat pulang ke rumah sebentar, ya, habis itu dititipkan ke rumah temannya di Bawang dengan penyampaian pelaku bahwa akan dijual, titip dulu sebentar, nanti akan saya ambil. Nah, ini juga klop pada kemarin malam sekitar jam-jam 8 di handphone pelaku ada pesan masuk dari teman yang dititipin kapan mau ngambil motornya. Jadi tadi malam juga kita langsung ambil semua barang bukti. Jadi terhadap semua kejahatan yang terjadi dengan rangkaian serangkaian aksi penyidik, persesuaian waktu dan kejadian sudah telak dapat dibuktikan bahwa tersangka Muta'alimin sebagai pelaku kejahatan pembunuhan yang disertai dengan pencurian dan kekerasan terhadap korban. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada hubungan spesial. Jadi korban sudah mempunyai keluarga sendiri, pelaku juga memang. Jadi memang bertemunya itu di sekitaran tempat kos itu. Ya, jadi pelaku sama korban itu satu perusahaan dan juga sering bertemu di tempat kosnya pelaku. Shiftnya yang sama. Jadi shift kerjanya sama. Jadi ABS itu kan ada berapa shift? Nah, shiftnya sama, ya. Sedangkan suami korban bekerja di manajemen yang sama tapi lain lokasi. Bukan, ya. Dan kalau tubuh korban sendiri ada luka apa saja yang ditemukan di tubuh korban? Tadi saya sudah jelaskan. Jadi memang di kondisi korban itu hanya ada luka lebam pada leher yang menandakan bahwa itu dicekik, ya. Memang dugaan pertama kan yang ramai tersebar di medsos, korban begal, ya. Tapi begitu tim turun tidak ditemukan luka, tapi memang sudah ada semacam tanda-tanda kekerasan yang itu sudah dipastikan oleh otopsi yang langsung dilakukan oleh Kabidokes Polda Jawa Tengah kemarin sore di RSUD Batam, ya. Jadi arah cekekannya dari depan, karena memang waktu itu pengakuan tersangka begitu keluar dari kos-kosan berhenti di suatu tempat di dekat TKP ditemukan mayat, mereka bicara sambil berhadapan. Ada lagi? Saya? Boleh. Untuk motifnya awalnya gimana Mas? Yang rencana Ya, ya cerita rencana pembunuhan 2 hari sebelum kejadian.
hari Selasa. Kenapa? Kenapa? Karena saya terlilit hutang Berapa? sekitar 10. Sama korban ada hubungannya? Dulu pernah menjalani hubungan. Sampai sekarang? Sampai kemarin? Ya, Menyesal ini? menyesal. Diapakan mas? Si korban kamu apain? Saya ceking. Cekik aja? Ya, Terus kamu ngapain? Seret? saya bopong.